Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyya bitaqallahu wa ta'atihim la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya berdiri di sini akan membacakan ceramah tentang 4 orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa meminta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Dan barang siapa meminta dijauhkan dari neraka, maka neraka berkata, ya Allah, jauhkan dia dari neraka. Dalam kitab Raunahul Majlis disebutkan bahwa ada 4 golongan yang dirindukan surga, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran dan menyempatkan diri membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang-orang yang memelihara lisannya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ternyata bukan kita yang bisa merindukan surga, tapi surga juga bisa merindukan kita. Nah, kita akan bahas kepada orang yang membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran, bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu ada pada kadar akhir ayat yang engkau baca. Kita ketahui bahwa Al-Quran selain dapat menambah ketentraman hati, juga dapat menaikkan derajat kita, dan juga dapat menjadikan kita sebagai orang yang termasuk ke dalam orang yang dirindukan oleh surga, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mengumpat, menyakiti orang lain melalui lisannya itu. Karena kita ketahui banyak anak-anak zaman sekarang, orang tua zaman sekarang berkata tanpa berpikir. Mereka berkata baru berpikir, yang seharusnya berpikir baru berkata. Disebutkan dalam sebuah hadis, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang hanya melaksanakan sholat wajib dan hanya bersedekah dengan sepotong keju, namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Nabi SAW menjawab, dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Ternyata teman-teman, hanya kita melakukan sholat wajib dan hanya bersedekah sepotong keju yang tak ada artinya bagi orang lain, tapi tanpa kita menyakiti orang lain, tanpa menyakiti membuat hatinya sakit, rupanya bisa menjadi penghuni surga oleh hadis ini. Yang ketiga, kita akan masuk kepada orang yang memberi makan terhadap orang lapar. Nabi SAW bersabda, siapapun mukmin memberi makan mukmin yang kelaparan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dan buah-buahan surga. Hadis riwayat Tirmizi. Teman-temanku sekalian, banyak tetangga kita, orang-orang terdekat kita yang ternyata kelaparan sampai saat ini, yang ternyata belum kenyang makannya. Masih ada yang susah, tolong bantu mereka. Alangkah lebih baik ketika kita memberinya makanan kepada mereka yang membutuhkan. Saran saya, ataupun tidak dapat memberi makanan, kita juga dapat memberinya uang dan menyarankan kepada mereka buat dibeli makanan. Itu pun lebih baik daripada kita sama sekali tidak mengasihinya. Yang terakhir adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu-pintu tersebut ada yang namanya pintu Al-Rayyan, yaitu yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Itulah sebagian golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu diberikan keteguhan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih surganya dan selalu menjadi golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Terlebih dari 4 yang saya sampaikan tadi, semoga kita dapat melakukannya, menjalankannya di kehidupan agar kita masuk ke dalam orang yang dirindukan surga. Kita ingat lagi yang pertama tadi, kita harus membaca Al-Quran setiap maghrib diutamakan.
Yang kedua adalah kita harus menjaga lisan kita, harus berpikir dulu sebelum kita berbicara. Yang ketiga, kita harus memberi makan orang yang lapar. Kalau ada mungkin orang yang kelaparan, tolong diberi makan. Kalaupun tidak, bagi saja uang untuk dia. Yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena sekarang ini tak lebih lagi sudah ingin memasuki bulan puasa. Semoga kita disampaikan umur sampai di sana dan kita berpuasa. Semoga kita dapat memasuki pintu Al-Rayyan ini bersama-sama. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Masih banyak cukup yang kurang dari saya. Mohon dimaafkan karena masih pemula dan masih mohon bimbingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.